Oke, siap-siap nikah. 3, 2, 1, rolling action. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Fatur Azwir di rangkaian video panduan siap-siap nikah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang paling penting dalam persiapan acara pernikahan, yaitu checklist. Checklist ini berisi hal-hal yang perlu teman-teman pastikan, teman-teman siapkan menjelang acara akad nikah. Jadi kalau kita lihat totalnya ada 113 item yang perlu teman-teman cek dan perhatikan. Apa aja kita bahas bareng-bareng. Tapi pastikan teman-teman udah download atau enggak, setidaknya teman-teman sambil nonton video ini, sambil lihat di layar handphone atau enggak di gadget teman-teman sendiri. Intinya pastikan teman-teman saat menonton video ini sambil ngelihat checklist yang ini. Bisa teman-teman lihat dari cetak, udah teman-teman print, atau masih lihat di handphone nggak masalah. Yang penting udah terpantau. Kita mulai dari yang paling atas. Checklist persiapan akad nikah. Jadi ini berisi item-item yang perlu teman-teman pastikan ada atau tidak ada. Pastikan sudah terkonfirmasi sehingga pas acara nggak ada yang kelewatan satupun. Kita mulai dari yang paling atas. Acara akad nikah, nama CPW dan CPP-nya teman-teman silakan isi, ganti dengan nama kamu sendiri. Tema acara Jawa, Sunda, atau nasional atau apapun itu silakan diisi. Kemudian tanggal, jumlah tamu, tempatnya di mana, dan juga waktunya. Waktu itu dalam artian jamnya, jam berapa. Ini perlu diisi semua supaya bisa jadi guidance awal. Jadi kalau teman-teman masih belum punya tempat nih, kosongin dulu aja. Masih belum punya waktu nih, kosongin aja. Setidaknya teman-teman udah punya calon. Jadi tulis aja, akad nikah, kamu, dan nama pasangan kamu. Tema acara masih belum tahu, kosongin dulu, tunggu hasil diskusi sama keluarga. Tanggal, jumlah tamu, tempat, dan waktu, kalau masih belum tahu, kosongin dulu. Nanti diisi pelan-pelan sambil berjalannya waktu. Kita mulai masuk ke tabelnya ya. Tabel ini ada nomor, ada item, ada vendor atau PIC-nya, dan ada keterangan, dan di ujungnya ada bagian checklist-nya yang teman-teman bisa tandain. Jadi cara pakainya adalah setiap item ini teman-teman baca, teman-teman perhatikan, teman-teman cari, dan kasih keterangannya. Nanti kita bahas secara garis besarnya. Kita mulai dari nomor 1, lokasi akad nikah. Itu nanti silahkan teman-teman isi. Vendornya adalah misalkan rumah sendiri, atau hotel apa, atau restoran apa, atau gedung apa. Itu nanti diisi, ditambah nomor PIC-nya, ditambah PIC-nya siapa, nama marketingnya biasanya, dan juga nomor teleponnya. Keterangannya sudah di booking, sudah diapakan, itu silakan teman-teman isi keterangannya apa. Ketika sudah, berarti nanti tinggal dicentang aja nih. Di bagian ini ya tinggal dicentang. Sudah disiapkan. Yang nomor 2, pendingin ruangan. Perlu dikonfirmasi ada atau tidak ada. Jadi jangan sampai bingung pas hari H. Jangan sampai pas hari H baru bingung, oh kok nggak ada AC-nya? Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada dari awal. Jadi kalau teman-teman merasa perlu, teman-teman bisa sewa AC, atau kalau enggak ya udah. Jadi kita tahu kalau ini nggak ada AC-nya. Berarti kalau misalkan nggak ada, pendingin ruangannya tinggal kasih keterangan tidak ada. Kemudian centang lagi, udah terkonfirmasi. Yang nomor 3, parkir mobil pengantin atau keluarga. Ini lebih concernnya ketika kamu adain acara di rumah. Jadi kan biasanya kalau acara di rumah cari parkirnya mencar-mencar nih. Pastikan mobil pengantin dan keluarga udah ada dulu, jadi nggak bingung. Kursi tamu udah ada atau belum? Sekali lagi, kalau kamu ngadain acara di rumah, ini perlu sangat diperhatikan, karena kalau di gedung ini seringkali udah jadi fasilitas. Dan kalau di masjid nggak perlu kursi. Yang kelima adalah genset. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, genset ini juga diperlukan mengantisipasi kalau terjadi pemadaman listrik dari PLN. Jadi kalau misalkan ada, tulis ada. Kalau nggak ada, tulis nggak ada. Kasih centang. Yang penting ini udah termonitor dari awal. Nomor 6, undangan akad nikah. Kamu siapkan atau enggak? Kalau misalkan ini gabung sama resepsi, berarti kasih keterangan gabung sama resepsi. Kasih centang. Vendornya siapa? Tulis nama vendornya siapa. Souvenir akad nikah juga begitu. Kemudian catering akad nikah. Makanan utama dikasih keterangan, menunya apa? Lontong sayur kah? Soto ayam kah? Nasi box kah? Atau apa? Vendornya siapa?
nama catering siapa, atau masak sendiri, atau kayak gimana, dikasih keterangan, kemudian checklist. Gubukan, apakah ada gubukan setelah akad nikah? Kalau nggak ada, tulis saja tidak ada. Kalau ada, silakan ditulis ada sate, somai, atau apa. Snack, ada atau enggak? Kalau ada tulis, kalau nggak ada juga ditulis. Supaya ini fungsinya adalah untuk memastikan semuanya sudah termonitor dengan baik. Kopi dan teh, ada atau enggak? Nasi box petugas venue, kalau misalkan kamu nikahnya di masjid, atau di gedung, atau di tempat yang lain, bukan di rumah, ini perlu dipastikan sama pengelola venue-nya, pengelola tempatnya, kita berkewajiban untuk ngasih nasi box terhadap petugas gedung atau enggak, gitu. Kemudian nomor 13, nasi box vendor. Tentu nanti waktu akad nikah kamu ada vendor-vendor yang terlibat. Vendor MC, kemudian sound system, kalau pakai tenaga WO juga ada tim WO. Ini juga perlu diperhatikan makan mereka dari mana. Kita masuk ke item dekorasi nomor 14 sampai 18. Yang nomor 14 adalah set meja akad nikah. Ini tolong dipastikan yang menyiapkan siapa. Jadi minimal ada 1 meja dan juga 6 kursi. Ini perlu dipastikan siapa yang menyediakan. Apakah orang catering, dekor, atau orang venue. Itu yang perlu diperhatikan. Yang penting sudah ada. Kemudian background akad nikah. Kalau di masjid berarti kan background akad nikahnya paling mihrab, bagian tempat imam. Terus perlu diperhatikan lagi, perlu tambahan standing flower atau enggak. Kalau enggak ada, ya udah tulis enggak ada. Kalau ada berarti kasih keterangan. Background akad nikahnya apakah kain saja, apakah ada bunganya atau apa, itu perlu dipastikan lagi. Kemudian di poin nomor 16, kursi tamu. Ini untuk memastikan kursi tamunya perlu didekor atau enggak. Perlu dikasih pita atau perlu dikasih cover atau kayak gimana. Kemudian nomor 17, standing flower. Tadi juga udah kita mention. Apakah nanti di background akad nikah perlu standing flower, di pintu masuk perlu standing flower atau kayak gimana. Karena akad nikah item dekorasinya lebih simple. Poin 18, lighting tambahan. Ini seringkali diperlukan kalau acara akad nikahnya di rumah. Jadi kan rumah nuansanya gitu ya, nggak begitu terang gitu ya. Perlu diperhatikan, perlu tambahin lampu atau enggak. Kalau perlu, berarti nanti tulis nih, perlu tambahan dari mana vendornya. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Kemudian rias dan busana. Ini poin nomor 19 sampai 75. Ini poin yang paling banyak karena rias dan busana ini paling banyak perintilannya. Secara garis besar, rias dan busana terbagi dari calon pengantin wanita nomor 19 sampai 25. Orang tua calon pengantin wanita nomor 26 sampai 35. Kemudian saudara kandung pengantin wanita nomor 36 sampai 46. Kemudian baru gantian ke calon pengantin prianya. Calon pengantin pria nomor 47 sampai 53. Orang tua calon pengantin pria dari 54 sampai 64. Kemudian saudara kandung pengantin pria dari 65 sampai 75. Ini yang paling penting untuk diperhatikan. Karena jangan sampai yang dirias cuma pengantinnya doang kita perhatiin, tapi orang tuanya terlewat. Atau orang tua dan pengantin udah, saudara kandung terlewat. Ini yang tidak diharapkan. Kita bahas calon pengantin wanita dulu. Poin 19 sampai 25. Ini ada make up, ada hair atau hijab do, ada paes, kemudian ada busana, ada busananya. Kemudian ada kainnya, kemudian ada aksesoris, kemudian ada alas kaki, ada 7 item. Kenapa ini dibuat pisah-pisah? Kalau ini udah dari satu paket perias, itu akan mudah. Tapi beberapa kali kami menemukan ada klien yang make upnya beda, hairdo-nya beda, kemudian busananya beda, kainnya beda, karena ini emang masing-masing vendornya beda-beda. Jadi perlu dipastikan ini siapa saja vendornya ditulis, kemudian kasih keterangan dan juga di checklist, pastikan itu udah ada. Orang tua dan juga sibling juga seperti itu. Make upnya sendiri, hijabnya sendiri, bajunya sendiri, kainnya sendiri, alas kakinya sendiri, ini perlu diperhatikan. Untuk rias dan busana ini, itemnya cukup banyak, jadi kamu perlu perhatikan. Kalau misalkan kamu udah punya vendor rias dan busana, tanya dulu, ini apakah include semuanya? Atau ada yang perlu kita bawa sendiri atau kita cari sendiri. Karena kan make up, hairdo, paes, busana, kain, aksesoris, dan juga alas kaki itu ada banyak itemnya. Apakah ini udah dari satu vendor atau dari beda-beda vendor, ini perlu diperhatikan. Kalau dari sanggar bilang, oh belum ada, berarti kamu mesti cari sendiri.
Aksesoris itu apa aja sih? Misalkan kalung, misalkan bros, misalkan ada crown atau apapun itu. Kemudian yang sering kali juga dari pribadi atau cari vendor yang lain adalah alas kaki. Alas kaki ini kenapa perlu disiapkan sendiri juga? Karena sanggar atau vendor yang kamu pilih mungkin emang udah punya. Tapi namanya kaki bentuknya beda-beda, kamu punya style nyamannya kamu sendiri. Jadi pastikan aja kamu nyaman dengan apa yang kamu gunakan waktu hari-hari nanti. Sekarang kita masuk ke item calon pengantin prianya. Nomor 47, belangkon atau peci calon pengantin pria. Pastikan calon pengantin pria apakah dia pakai belangkon, apakah dia pakai peci, apakah dia cuma pakai hairdo aja, pakai gel aja, hair stylist aja. Kemudian nomor 48, busana CPP, pastikan itu dari mana dan juga kontak personnya siapa. Celana juga dari mana. Kalau misalkan pakai base cup, itu biasanya udah satu set sama celana. Tapi kalau misalkan pakai model jas, itu bisa jadi celananya sendiri. Itu perlu dipastikan juga. Kain. Ini kalau pakai kain, kainnya pastikan dari mana. Karena kain untuk pengantin beda dengan kain untuk orang tua dan juga saudara kandung. Kemudian nomor 51, aksesoris CPP. Ini perlu diperhatikan kalau misalkan pengantin ini berbusana adat, khususnya Jawa misalkan. Karena aksesorisnya cukup banyak, apalagi kalau vendornya beda-beda. Jadi aksesoris itu apa aja? Kan tadi belangkon udah ada ya di nomor 47. Belangkon itu pakai bros di depannya. Itu brosnya dari mana? Kemudian 48 busana kan udah ada ya. Tapi perlu dipastikan lagi, busana itu udah ada aksesorisnya atau belum. Karena aksesoris base cup itu ada brosnya, kemudian ada kalungnya. Kemudian yang termasuk aksesorisnya adalah keris. Misalkan dia pakai busana adat Sunda, itu juga pakai keris di depan. Kalau busana adat Jawa pakai keris di belakang. Itu kerisnya dari mana? Selain keris itu perlu dikalungkan bunga melati. Bunga melatinya dari mana? Kemudian nomor 52, alas kaki calon pengantin pria. Kalau dia pakai busana adat, alas kaki udah kemungkinan besar adalah selop. Tapi kalau ternyata selop itu nggak nyaman, bisa juga pakai sepatu pantofel biasa, pakai yang punya pribadi. Yang paling aman warnanya warna hitam atau nggak coklat, itu masih masuk. Karena busana akad nikah biasanya warnanya putih, warna cerah. Jadi warna hitam atau warna coklat itu masih masuk. Kemudian yang nomor 53, kalung melati. Kalung melati ini tidak digunakan dari awal, nanti kita bahas waktu prosesi ya. Tapi perlu dipastikan juga kalung melati siapa yang menyediakan. Jadi kalau untuk kalung melati ini bisa dibarengin dengan melatinya orang tua di jilbab atau di rambutnya orang tua. Kemudian melatinya calon pengantin wanita dan juga melati untuk dikalungkan di keris. Jadi ada beberapa item melati itu nanti bisa digabungkan sekalian. Oke, intinya untuk CPW dan CPP sudah. Kita akan bahas ke orang tua, baik orang tua wanita atau orang tua dari calon pengantin pria. Untuk para ibu yang perlu diperhatikan adalah make up-nya. Make up-nya dari siapa? Apakah ada make up artist sendiri atau dari sanggar? Kemudian hair atau hijab do-nya. Kalau misalkan pakai hijab do, tanyain lagi hijabnya dari sendiri atau dari sanggar udah ada. Kemudian busana. Busana ini dari sanggar atau bikin sendiri. Kemudian kain untuk orang tua, kain untuk ibu, apakah dari sanggar atau beli sendiri, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian untuk aksesoris para ibu, itu juga perlu diperhatikan, apakah ada aksesoris atau enggak. Kamu perlu tanya ke sanggar, apakah ibu sudah ada aksesorisnya atau belum. Kalau belum, apakah kita perlu cari sendiri atau enggak, atau gimana, tanyain sama orang sanggar. Kemudian alas kaki juga perlu ditanyain, ini dari sanggar atau perlu bawa sendiri. Jadi kalau untuk alas kaki biasanya konsepnya double, baik itu untuk pengantin, orang tua, saudara kandung, dan juga keluarga besar. Double itu kayak gimana? Dari sanggar udah menyediakan, kemudian masing-masing juga bawa untuk jaga-jaga supaya nyaman dan supaya aman semuanya. Kemudian kita masuk untuk ayah. Ayah itu busana, celana, jadi atas dan bawah itu beda. Kain atau sarung, kalau misalkan pakai base cup itu pakai kain bawahannya atau pakai model demang adat Sunda atau Melayu itu udah pakai celana dan juga pakai kain. Itu perhatikan kainnya dari mana. Kemudian belangkon atau peci ayah itu juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah alas kakinya, karena para ayah biasanya nggak di backup, cuma ganti busana aja sehingga lebih simple dan lebih cepat waktu penggantian busananya.
Untuk saudara kandung juga seperti itu, pastikan masing-masing sudah tersedia, atau kalau tidak tersedia dikasih keterangan, sehingga pas hari H nggak cari-carian lagi. Kita masuk ke pembahasan acara. Poin nomor 76 sampai 86. Nomor 76 ada penghulu. Penghulu ini perlu diketahui dari mana, dari KUA mana, namanya siapa, nomor teleponnya berapa. Nanti kamu waktu daftar nikah ke KUA, itu akan dikasih tahu nama penghulunya siapa, dan juga nomor teleponnya berapa. Nah, kalau misalkan udah ada data itu, silahkan tulis di sini, catat, supaya nggak ada yang kelewatan. Kemudian MC akad nikah di nomor 77. Ini pastikan sudah ada. Kemudian nomor 78, ini MC adat, kalau misalkan kamu pakai adat. Kalau nggak ada, berarti tulis nggak ada. Kemudian nomor 79 dan 80, itu adalah juru bicara. Juru bicara dari pria dan juga dari wanita. Itu tinggal tulis siapa, kemudian nomor teleponnya berapa. Juru bicara ini akan bertugas kapan? Nanti kita bahas di video-video berikutnya ya. Kemudian nomor 81 itu seragamnya para juru bicara. Diusahakan para juru bicara ini pakai seragam yang serupa. Sama-sama pakai jas misalkan. Sama-sama pakai pakaian adat misalkan. Sama-sama pakai baju koko atau sama-sama pakai baju batik misalkan. Jadi supaya nggak timpang, supaya nggak terlalu mencolok bedanya. Nomor 82, 83 itu adalah saksi dari pihak pria dan juga saksi dari pihak wanita. Itu pastikan sudah ada. Dan juga di 84 itu ada seragam saksi. Nanti seragamnya tuh pakai baju apa? Apakah sama-sama pakai jas? Sama juga kayak tadi juru bicara. Diharapkan saksi itu pakai seragam. Seragam itu bukan berarti harus persis sama. Tapi misalkan sama-sama pakai jas, yang satu warna hitam, yang satu warna coklat, itu nggak masalah. Yang penting sama-sama pakai jas. Atau sama-sama pakai batik, itu nggak masalah. Yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya biru, itu nggak masalah. Kita masuk ke nomor 85 dan juga 86. Ini perlu kamu cari siapa yang akan jadi qori dan juga siapa yang akan jadi sari tilawah. Biasanya yang paling utama setidaknya ada qori, ada satu orang qori pembaca Al-Quran. Kalau sari tilawahnya tidak ada, itu masih nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke item dokumentasi nomor 87 sampai 92. Ini pastikan udah ada vendor fotonya, udah ada vendor video. Jadi bukan cuma foto doang, bukan cuma video doang. Udah satu paket. Kemudian apakah ada standing foto untuk yang dipajang-pajang? Kalau nggak ada, tulis nggak ada. Kalau ada, tulis ada, jumlahnya berapa, dan yang menyediakan siapa. TV plasma, ini kalau misalkan kamu acaranya di rumah, ruangan akad nikah terbatas, kamu pengen tampilkan live di area luar, itu perlu yang namanya TV plasma. Ini kalau disediakan, kamu tinggal tulis berapa jumlahnya dan siapa vendornya. Kemudian nomor 91 ini screen dan juga LCD proyektor. Kalau misalkan kamu pakai, juga tinggal tulis, kalau enggak dicoret aja atau kasih keterangan tidak pakai. Nomor 92 ini mengikat ke nomor 91. Kalau nomor 91 ada screen kan kamu tahu ya, kalau screen di kantor-kantor polosan gitu aja. Tapi kan kalau di acara akad nikah atau acara resepsi pernikahan nggak bisa polosan gitu aja, perlu ada dekorasinya. Jadi perlu dipastikan frame-nya dari siapa, biasanya dari vendor dekor. Kemudian kita masuk ke sound system, poin nomor 93 sampai 96. 93 mikrofon meja akad dan juga MC. Jadi meja akad ada 2 mikrofon sama 1 MC, jadi total ada 3 mikrofon. 94 qori dan sari tilawah ada 1 mikrofon yang diperlukan, dan mikrofon serah terima itu setidaknya ada 1 mikrofon. Yang utama adalah 3 mikrofon yang di meja akad nikah dan juga untuk MC. Karena waktu pelaksanaan pembacaan ayat suci Al-Quran atau juga serah terima, itu bisa dipinjam dulu mikrofonnya. Jadi yang utama setidaknya ada 3 mikrofon, untuk meja akad nikah ada 2, untuk MC ada 1. Kemudian nomor 96 ada MP3 player. Ini fungsinya adalah untuk nanti musik iring-iringan ketika pengantin masuk. Kalau misalkan kamu nggak pakai musik iring-iringan secara live, jadi yang rebanaan nggak dipakai, kamu pakai bisa jadi MP3 player pakai sholawatan aja. Kemudian poin nomor 97 sampai 102 itu ada teks-teksnya. Yang nomor 97, teks izin menikah dan jawabannya. Jadi teks izin menikah ini adalah teks yang akan dibaca oleh calon pengantin wanita dan dijawab oleh wali nikah. Nomor 98 adalah teks ijab qabul. Teks ijab qabul akan dibaca oleh wali nikah dan juga calon pengantin pria. Nomor 99 adalah teks juru bicara, itu juga perlu dipersiapkan. Kemudian nomor 100,
itu sign meja dan kursi akad nikah. Jadi di meja akad nikah perlu ditulis ini tempatnya calon pengantin pria, calon pengantin wanita, ini tempatnya wali nikah, ini tempatnya penghulu, dan ini tempatnya saksi, ini tempatnya saksi. Jadi 6-6-nya tuh udah ada tempatnya sehingga pas acara nggak bingung lagi. Nomor 101, sign atau penanda ruang rias. Ini fungsinya supaya keluarga besar nggak bingung ketika datang. Jadi udah tahu nih, oh ini ruang rias pengantin, oh ini ruang rias para bapak, oh ini ruang rias para ibu, gitu. Jadi udah clear semuanya. Kemudian nomor 102, sign umbul-umbul atau janur. Kalau misalkan kamu akad nikah di gedung, itu biasanya pakai janur dan perlu ditulis itu siapa nama pengantinnya. Jadi untuk teks ini semuanya sudah kami siapkan, sudah kita siapkan, tinggal kamu download dan kamu edit namanya aja. Kita masuk ke nomor 103 sampai 106, itu pembagian kamar atau ruang rias. Jadi kamar dan ruang rias ini perlu dibagi-bagi supaya nggak bingung. Yang pertama, yang paling utama adalah kamar rias pengantin wanita. Kemudian kamar kedua ibu dan juga saudari pengantin. Jadi kita baginya berdasarkan gender. Pengantin wanita sendiri, kemudian para ibu dan juga para saudara kandung sendiri, kemudian para bapak beserta CPP, calon pengantin pria, dan juga saudara kandung yang pria. Itu satu kamar sendiri. Kemudian kamar make up keluarga besar, baik yang pria ataupun wanita, itu dibagi berdasarkan gender. Kalau terbatasnya ruang rias cuma ada 2, itu kita bagi berdasarkan gender. Kalau ruang rias cuma ada 3, kita bagi berdasarkan gender, berarti pria, wanita, ditambah satu lagi ruang rias pengantin itu harus khusus sendiri, supaya nggak terganggu si make up artist pengantinnya. Kemudian untuk mahar dan juga seserahan, ini perlu diperhatikan karena mahar itu biasanya satu kemasan sendiri, cincin punya tempat sendiri, kemudian seserahan dari pria kepada wanita, kemudian angsul-angsul dari wanita kepada pria, itu perlu dipersiapkan semuanya. Kemudian kendaraan, ini seringkali diperlukan kalau misalkan kamu nginepnya di hotel, atau kamu nginepnya di rumah, kemudian berangkat akad nikah di tempat yang lain. Jadi udah rias semua nih di rumah atau di hotel, kemudian datang udah rapi. Ini sangat perlu diperhatikan, mobil untuk pengantin wanita, mobil untuk orang tua, mobil untuk saudara kandung, itu pembagiannya kayak gimana, itu perlu diperhatikan. Kalau sudah ada, tinggal ditulis jenis mobilnya apa, nomor polisinya berapa. Sampai poin ini, insya Allah semua persiapan sudah tercover dengan baik. Tinggal nanti kalau misalkan ada penambahan, silahkan kamu tulis sendiri, kamu edit sendiri, dan kamu cross-check sendiri. Sekarang kita masuk ke acara resepsi pernikahan. Di bagian atas, silahkan kamu edit, silahkan kamu ganti, dan juga silahkan kamu isi. Acaranya resepsi pernikahan, nama kamu dan juga calon pasangan. Tema acara Jawa, Sunda, nasional, atau adat yang lainnya silahkan ditulis. Kemudian tanggal, jumlah tamu, tempat, dan juga waktu, itu silahkan ditulis. Sebagian besar isi checklist ini sama seperti persiapan akad nikah. Yang berbeda, paling utama ada di item dekorasi. Karena untuk dekorasinya cukup lebih banyak lagi. Item dekorasi kita fokus ke nomor 14 sampai 26. Nomor 14, pelaminan. Itu pastikan vendornya udah ada. Nomor 15 tentang tone warna, ini perlu diperhatikan. Ini tentang nuansa keseluruhan acara. Apakah warnanya nuansanya rustic kah, yang agak coklat-coklat gitu, warna-warna kayu, atau mau warna yang champagne, warna broken white, itu silahkan kamu pilih. Kemudian layout dekorasinya, ini pastikan orang dekor sudah membuatnya. Kemudian area musik, pakai panggung atau enggak. Nomor 21, penjaga buku tamu. Itu mejanya dari siapa, apakah dari gedung atau dari vendor dekor. Kemudian didekorasi seperti apa. Kemudian nomor 22, karpet jalan. Ini opsinya adalah disiapkan oleh pihak gedung atau orang dekor. Ini perlu dikonfirmasi. Kemudian dekorasi catering, meja-meja catering beserta bunga-bunganya di bagian catering itu tanggung jawabnya siapa? Orang dekor kah atau orang catering kah? Itu perlu dikonfirmasi juga. Kemudian ruang VIP. Ruang VIP perlu diperhatikan ada berapa round table, kemudian pakai pagar atau tidak, dipisah atau enggak antara keluarga dan VIP, itu juga perlu diperhatikan dan dikonsultasikan ke orang dekor. Sama juga di nomor 26, lighting tambahan, sometimes kadang-kadang warna itu kurang keluar. Kadang-kadang pelaminannya udah bagus, tapi kalau cahayanya redup, kurang terang, itu warna dari pelaminannya nggak begitu keluar. Maka kadang-kadang perlu ditambahkan lighting tambahan. Itu perlu kamu perhatikan juga. Untuk rias dan busana sudah banyak kita bahas di video yang sebelumnya, kurang lebih sama. Kita lanjut lagi ke acara.
karena acaranya agak berbeda dengan akad nikah. Tapi lebih simpel di resepsi pernikahan ini. Untuk acara, pastikan MC resepsinya sudah ada. Kemudian kalau dia pakai adat, MC adatnya sudah ada. Kemudian nomor 86, ini tentang prosesi kirap pengantin. Ini perlu diperhatikan, apakah kamu akan pakai adat Jawa dengan cucuk lampah? Apakah kamu pakai adat Sunda dengan manglengsernya? Atau kamu pakai adat nasional diiringi saksofon di depan? Atau kamu pakai adat Padang disambut dengan penari? Atau yang lainnya? Itu perlu diperhatikan. Kemudian nomor 87, ini tarian pembuka acara. Ini sangat bergantung dengan adat yang kamu pakai. Kalau adat Jawa berarti ada tarian Gatot Koco, kemudian kalau pakai adat Sunda ada tari merak, kemudian kalau adat Padang ada tari piring, kalau adat Palembang ada tari persembahan. Kalau misalkan konsepnya internasional bisa juga pakai modern dance. Itu terserah kamu mau kayak gimana. Kemudian nomor 88 itu ada sambutan, dan nomor 89 ada doa. Ini bisa dilakukan satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda. Itu nggak masalah. Dan nomor 90 ada sisipan acara. Apakah yang dimaksud sisipan acara ini, apakah selain rangkaian yang sudah kita siapkan, kamu mau adain acara yang lain? Misalkan lempar bunga, atau misalkan pengantin mau turun mingle, atau pengantin mau nyanyi, atau pengantin mau ngapain gitu. Itu ada sisipan acaranya. Kemudian yang di nomor 102 dan 103 tentang teks, ini juga nggak perlu banyak-banyak karena cukup sambutan dan doa aja. Yang lain-lain kurang lebih sama dengan checklist persiapan akad nikah di video yang lalu. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Kita bertemu lagi di video berikutnya.